Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, saya mengajak kita sama-sama untuk mengirimkan sekuntum Al-Fatihah. Saya yang masih ada hayat ini, kecuali sekali saya tak hadir Bapak-Bapak, ulang tahun yang ke-16, saya kecewa dengan Pak Nurdin karena beliau membangun program Projek Gurindam. Saya bilang saya sedih melihat nasib rakyat. Hampir 1,5 triliun dibangun di depan kita ini dan itu tidak selesai. Dan kita melihat hari ini, saya tanya Pak Gubernur, biasanya yang memimpin itu mengheningkan cipta adalah pejabat utama, inspektur upacara, pemimpin senior, tapi beliau bilang tak apa-apa. Kita pernah dulu tak ada orang lagi memimpin lagu Indonesia Raya, Pak Sani gubernur yang maju memimpin lagu Indonesia Raya. Bapak bayangkan seorang gubernur memimpin lagu Indonesia Raya, gimana tangan kakinya itu gerakannya. Tapi beliau tampil ke depan untuk menyelamatkan suatu upacara yang masih katakanlah tidak sesuai dengan protokol. Tapi tidak ada masalah, karena tidak ada masalah yang pernah selesai. Itu termasuk proyek mangkrak se-Indonesia. Hal lain lagi, kami patut bertanya dan Pak Gubernur wajib menjawab. Kira-kira jembatan Batam Bintan, Barelang Bintan ini kapan akan jadinya? Kita sudah berkorban puluhan miliar untuk itu. Dan masyarakat mengharapkan supaya tidak sia-sia. Yang selanjutnya adalah kami semua ini rela berjuang untuk rakyat dan masyarakat. Bagaimana kita bisa merebut kembali hak kita di dalam undang-undang, dalam aturan tentang dana bagi yang kita dapat dari lagu jangkar itu. Saya ketemu Ibu Menteri Sri Mulyani dengan Profesor Akhlus, barangkali dia ada di sini. Bersama Jamhur, mencari beliau sulit sekali jumpa di Batam, dan beliau mengatakan ini boleh hak daerah. Baru kita ke Menpes Pak Luhut Panjaitan, kebetulan dan Lantamal pernah orang sini Pak Marsetio, kemudian ketika Menteri Perhubungan, dalam waktu seminggu kita menyelesaikan izin BUP itu sama saya sebagai direktur waktu itu, dan kita terus berjuang memperebutkannya. Hari ini dijelaskan oleh Menko Polhukam bahwa itu hak kita. Di mana kendalanya harus kita tunggu, karena itu merupakan yang harus kita harapkan. Kemudian di dalam tuntutan yang banyak itu, saya hanya mengingatkan barangkali kita jangan lupa awal bervisi kita sejahtera lahir dan batin. Tidak mungkin negeri ini maju dipimpin seorang Ansar Ahmad atau Huzrin Hud atau siapapun kecuali dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Allah beritahu, laukana al-Qur'an wa taqau, Allah pada berkata sama wal ard. Kita ada masjid yang banyak dibangun pemimpin kita ini, yang bagus-bagus. Bagaimana mereka menjadi pengisi masjid, dan kita hendak yakinkan bahwa anak negeri memang bisa baca Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Tanpa itu kita akan sama dengan provinsi-provinsi lain. Saya hadir 50 tahun ulang tahun Sulawesi Tenggara, Kendari. Kemudian gubernur teman saya. Dan 50 tahun ulang tahunnya sama, permasalahan listrik, permasalahan air, ekonomi yang tak pernah berhenti. Saya permisi minum lagi. Kalau itu Pak, Rasulullah SAW wafat sudah 14 abad. Juga kita anggap itu masyarakat yang perlu berobat, yang perlu sekolah tak ada uang, yang perlu masalah. Kenapa kita banyak? Kalau saja BUMD kita, Pak Saril punya PT miliknya BP3KR, dikasih bantuan menanam gambir, 9 bulan dia panen. Dan tidak seperti getah, hujan dia bisa pagi petang dan dikirim ke mancanegara. Kelapa gajah itu. Kemudian saya didatangi seorang Major Jenderal Angkatan Darat. Bisa tak saya jumpa Pak Gubernur? Saya mau piara burung puyuh. Telurnya itu akan saya beli, tanda tangan dengan para bupati. Itu satu kandang menghasilkan sebulan 3,5 juta. Kalau dia punya 2 kandang, 7 juta. Honornya Pak Gubernur cuma 1 juta lebih Pak ya. Bandingkan dia kan kerja di puyuh, jam 10 selesai dia tuh. Itu harus ada yang kita pikirkan bersama-sama.
Ibu-ibu dikasih piara 10 ekor ayam, dapat telurnya. Jadi otak kita ini berpikir macam ini maju. Kita terus kasih mereka berhayal. Memang perlu juga kita bangga nanti ada sirkuit Formula 1 di Lagoy. Akan ada nanti bandara-bandara, akan ada nanti jembatan Batam Barelang Bintan. Tapi kita hari-hari perlu hidup. Alhamdulillah, insya-Allah sebentar lagi gedung ini akan diserahkan hibah kepada kami. Saya dan kawan-kawan. Cuma saya ini jarang di tempat, Pak Ansar. Saya bertugas seluruh alam. Susah deteksi kapan dia di sini. Jadi orang pun bingung. Saya rasa lebih baik ditunjuk seorang ketua harian yang rajin mengurus dan bisa menunggu. Saya nanti ada di Lampung, ada di Medan, di Makassar, tanggalnya sudah jadwal ada. Dan bulan Juli Agustus saya ada di Jakarta sekitarnya itu selama 40 hari. Tapi kita sekarang tidak ada alasan. Jarak jauh sudah bisa dengan WhatsApp dan internet. Gedung ini akan dihibahkan. Kemarin ada polemik. Bagaimana kalau pinjam pakai? Saya bilang tidak bisa. Karena pinjam pakai itu harus pemerintah. Kalau dihibahkan, dia akan sama dengan rumah tambelan. Waktu dibangun, temuan tidak bisa dibangun lagi. Karena dia dikasih dan sepenuhnya tak boleh Pemda bantu lagi. Tapi Sudirman semangat ya. Kita ada pasir laut, kita ada pasir darat, kita ada pasir udara. Pasir udara tak ada mantu. Kita ada pasir silika. Semangat ini perlu, Pak. Semangat ini perlu. Tidak ada apa-apa dia, tapi dia punya semangat. Saya bilang ini kalau nanti dibangun ke atas bertingkat, orang kampung terus ini, saya akan sarankan kepada pengelola Saril, kita buat rumah makan rasa istana namanya. Masakan yang dinikmati oleh almarhum Bung Karno, almarhum Pak Harto, almarhum Gus Dur, Sukan Habibie, sampai ke Sukan SBY, Ibu Mega, terhidangkan dan dia dengan biaya yang murah. Saya bisa kirim dia punya website dan perintah. Kita pakai pakaian istana putih-putih, orang akan datang belanja di sini. Tapi kalau kita ni lagi miskin, kompak. Bila banyak duit, dia bergaduh. Ini macam menekas dari siapa cari untung. Mudah-mudahan tidak ya. Ini kita dapat bantuan Pemdanya dah gaduh ni. Ketua dapat untung. Pada uangnya belum cair, Pak Dul katanya. Mudah-mudahan saya ketemu Pak Jaksa. Pak, bantu saya Pak. Saya ni korban hibah. Jangan terima uang tu Pak, bahaya. Kata Pak Sekda tidak, dia jamin. Semua dengar, kalau kena besok saya, Alwan sama Sudirman antar kampung Jawa. Ya kan? Jadi awak sekalian, simple. Saya mengharapkan Pak Gubernur yang sudah-sudahlah, ya kan? Ambil yang keruh, buang yang jernih. Terbalik. Ambil yang keruh, ambil yang jernih, buang yang keruh. Maksud saya begini, kita ni kesian tengok tokoh-tokoh kita lama dah meninggal. Dulu saya punya kawan, bukan calang, Pak Jauza, Pak Bakwar, Pak Maka, almarhum Raja Aziz. Pokoknya kita berangkat protes, kita pidato iya, tapi tak pernah didengar sikit pun. Sabar ajalah, Pak Tun Usul, macam-macam pendapat. Sekarang tidak usah banyak pendapat. Yang 12 tadi itu kita evaluasi lah, barangkali per 3 bulan, per 6 bulan, Pak Gubernur rapat hati ke hati dengan BPJKR, evaluasi sampai di mana ini yang kemarin. Kalau tak dia ni seperti layang-layang, dia terbang putus. Jumpa lagi 2024. Saya saran ini yang terakhir lah, terus saya lagi bikin biar pemerintah aja buat ulang tahun provinsi untuk hari maruah ini doa selamat aja. Kalau kita sudah dapat keserasian bekerja, cuma sayang ada berita sedih. Mungkin Abah bisa dengarkan. Kalau salah Pak Gubernur tolong ralat. Kemarin saya baca di medsos dan didukung oleh PKS. Pak Gubernur mendukung sungguh-sungguh berdirinya Kabupaten Provinsi Natuna dan Anambas. Maka di hari yang ulang tahun ke-20 ini, apakah awal-awal tanda kita berpisah?
Saya bilang sama Ramdan CS, kalau memang Natuna Pak Gubernur dukung dan Anambas, kami namanya Provinsi Naas. Natuna Anambas, macam mana Fadil? Betul tak? Orang terempak saya jumpa, dia menolak. Kami masa pulang ke Ranai, dia bilang. Kami nak ke Tanjung Pinang. Kenapa balik seperti dulu? Kita buat namanya, bubes kita pulang, namanya Provinsi Bakar. Batam Karimun. Bapak mesti dukung. Ya kan? Tinggallah Provinsi Intan, Bintan dan Tanjung Pinang. Kita maunya kita bersatulah. Saya hadir Pak, kebetulan saya ada di Anambas, Terempak. Sedang acara di sana, Musrenbang. Saya hadir, Pak Gubernur terlambat 2 hari. Saya jumpa Umar Natuna CS. Bagaimana pejuang? Kita ni buat pembaharuan. Saya kira hitung balik-balik. Kami dulu berjuang sangka kita, Provinsi Jadi ini sejahteralah rakyat. Hasil minyak bagi hasil laut, hasil KFTZ, kawasan. Ternyata sepertiga anggaran untuk bayar gubernur sama DPR. Menikmatlah dia ni. Kemana-mana pakai SPJ. Sekarang SPJ dah murah. Dulu kapal terbang tu isinya DPR aja tu. Tiap Rabu Kamis, Sabtu balik. Sekarang padan muka dengan 300.000. Separuh lagi DPR 30%. Tinggal 30% lah kita dapat ni. Itu pun musrenbang tak masuk. Apa yang didapat? Sekarang semua uang habis diambil pusat. Tak ada yang kita dapat. Uang gaji 13 pun daerah juga. Jadi kita mesti jelaskan kepada mereka, jangan menyesal. Tanjung Batu saya bilang, tak perlulah kita buat Karimun aja. Yang penting kita bangun Karimun, Ekundur dengan ekonomi pertaniannya bagus. Tanam gambir, tanam pinang. Kemudian perbaiki tanggul. Makmur. Kita masa kalah sama Kulon Progo. Provinsi yang tak ada KIK, tak ada FTZ. Bela dan beli. Semua kue disatukan. Hari besar Islam, hari besar nasional, serah terima jabatan. Beli kue sama ibu-ibu, kita buat tempatnya. Kita bayar dengan uang jam kerida. Jadi ibu-ibu bisa jualan kuenya laku. Acara-acara apapun mereka. Pakaian ibu-ibu menjahit. Tiap-tiap aqua di sana sumbang berapa? 50 rupiah. Jadi kas rakyat. Uang rakyat punya kas 5 juta tiap orang. Setiap beras yang dijual kita ambil 100 atau 20 rupiah. Simpan tempat itu. Siapa sakit, siapa demam, siapa tak ada uang, itu ada uang kita. Kalau Bapak ambil uang sama Sekda, datang Pak Kajati. Ini di luar sistem nih Pak. Temuan lagi. Jadi kita ni harus cari uang sendiri. Sebagaimana kata Pak Malik, apa kata Raja Ahli Haji dan Samad Al-Muhimmah. Pelajari kisah orang-orang dulu. Teliti apa terjadi sekarang dan hadapi masa depan. Orang dulu-dulu, kalau tak salah Raja Jaafar Pak Malik ya, dia ni pegawai timah di Malaysia, punya konsesi timah, dia bangun kerajaan dengan uang pribadi dia. Bukan dapat diskon dari proyek, ya kan? Bukan dapat keuntungan. Saya kira itulah harapan-harapan saya. Marilah Pak Gubernur, kalau terlalu janji memang terpaksa didapati. Mungkin waktu pemilu dulu janji-janji, kamu jadi provinsi. Tapi kita pelajari lagi, kita ini bersaudara. Menantu saya orang Ranai, ya kan? Kita perasa kekeluargaan tinggi. Kalau dah pecah-pecah, apa nak jadi? Dan inilah barangkali hari peringatan Maraw yang terakhir. Dan betapa pengorbanan orang tua tokoh dan gambar terpampang ini kita sia-siakan. Pujuklah balik. Kalau soal duit kita bagi, ya kan? Tunda dulu bah bangunan LAM tu, kasih juga Natuna bikin sana. Dia kerana sudah tunda dulu, kasih orang Dabuk. Kita tak berkantor tak apa, numpang sini pun masih boleh. Yang penting rakyat merasa dia diperhatikan. Ini merajuk kan tak diperhatikan merajuk ni. Saya contohnya Pak Gubernur, selama 20 tahun ada juga orang hantar Kaling. Tahun ni tak ada, kan? Padahal kita tak sepaham dengan Pak Sani, tak sepaham dengan Pak Ismi, tak sepaham. Saya tak pernah sepaham sama Gubernur ni. Betul saya lawan dulu. Supaya kalau kayu tak bersilang, nasi tak akan masak. Kalau
kayu bersilang, keluar api, nasi akan masak. Kita masih beda pendapat. Tapi minuman kaleng datang juga kan? Tapi dia lewat Pak Sekda biasanya. Sekdanya berganti-ganti, jadi kita pening. Dulu Pak Ismail lupa, ada Pak Robert kan? Ada lupa, ada Suhajar. Suhajar nanti sedang dalam perjalanan, dia datang kemari juga. Anak kita yang jadi sekjen, kita bangga juga ya tak? Nanti mudah-mudahan dia akan terus mengabdi di Jakarta. Yang ganggu-ganggu orang Kepri. Buat sekalian, saya sudah lama berbicara dan barangkali momen inilah, ya Allah saksikanlah saya banyak kesalahan. Saya minta maaf kepada masyarakat yang telah dijanjikan begitu hebat tapi belum dapat terwujud. Marilah kita sempurnakan apa janji-janji kita, kembali kepada visi misi daerah dan kita kumpulkanlah. Kalau boleh, saya akan membentuk Satgas BP3KR. Kemarin saya reuni sama Bapak Kapolresta bakal itu. Dulu saya pernah jumpa Pak Dalan Tamal, beberapa Lantamal kawan saya. Kalau beliau ini karena belum kenal kan belum kawan. Pak Pangkogap yang lama sama. Gini, coba Pak Ansar masuk akal tak? Ini panas kita Bapak ya. Satgas ini dia bertugas mendata di Sungai Jang. Ada Babinkam, ada Babinsa, ada Pramuka, ada IFSI, ada Dewan Masjid, ada BMT, segala macam kumpulkan. Dihitung dulu Pak ya. Berapa ASN, berapa TNI, berapa Polri, berapa pengusaha, berapa swasta yang sudah layak. Hitung lagi tinggal berapa lagi, tinggal sedikit saja lagi yang tinggal memang tak mampu. Kita bertugas 1 orang sekilo beras sumbang mereka. Kalau kita kerjakan ini, tak seorang pun rakyat kepulauan yang tidak ada makanan. Kita punya kemampuan. Kita minta Kajati pimpin Satgas untuk Batam. Dan Lantamal pimpin Satgas untuk Natuna. Dan Rem pimpin Satgas untuk Karimun. Mungkin lain lagi, Polda di mana Gubernur mengkoordinir. Kita ada operasi yang semuanya bergerak. Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat sekaligus bisa mencari kalau ada yang mungkin kena narkoba, kalau ada mungkin yang tidak mampu, tidak punya pekerjaan sholat. Satgas ini bekerja terus. Saya kira cepat ya. Tapi itu harus gubernur yang bicara, bukan saya. Saya bicara berbuih dan tak dengar. Pak Uzri ini dia, kalau Pak Sani dia tahu. Pak Uzri ini kita salah aja itu kan. Terang kubur dia. Kalau rapat engkau jangan masuk Rin. Iya bang, tak masuk. Kau masuk berprotes, protes selesai. Jadi nanti kami sampaikan Pak pemaparan di depan. Kalau menurut Bapak layak, mari kita bikin. Saya kira aparat kita akan dukung. Karena dia selain menjaga keutuhan negara kesatuan, menjaga dari kemiskinan, dan juga mengantisipasi masalah-masalah narkoba yang ada pada kita ini. Ini daerah yang rawan dengan narkoba, daerah yang rawan dengan investasi asing dan budaya, juga migran atau tenaga-tenaga asing yang lewat sini. Saya ulang lagi, namanya pemerintahan tidak selesai dan tak akan terselesaikan. Ganti 20 gubernur pun sama. Tetapi maksud kita mendekati konsep awal, mendekati harapan awal itu. Itulah harapan kami. Saya kira makin panjang makin banyak bengak dia ni. Mudah-mudahan satu hari Pak Gubernur undang kita dalam satu rapat bersama BP3KR dan tolong Pak Dirman, Pak Haluan disusunlah kembali yayasan kita ini. Yang orang tua-tua itu juga ajar anak muda baru ini, divisi pemuda, divisi wanita, divisi apa yang mereka bergerak membantu masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan. Banyak kasih ekonomi kerakyatan yang bisa kita laksanakan dengan bersama. Jangan dia jadi pajangan saja yayasan, tapi tidak kan? Ngambil beras je, ngambil BD kan? Jadi ada fungsi, koperasi dibentuk, koperasi BP3KR. Kerjanya apa? Mungkin membantu beras murah, membantu minyak dan sebagainya. Natuna menunggu investasi cold storage ikan untuk mensuplai banyak. Saya kira tak habis-habis kalau kita ke ini tanpa BPD. Kalau saya ini memang dia dulu pembengak Pak. Yang termasuk saya jumpa Ibu Rahma kan. Ibu Rahma wali kota, saya datang jumpa dia. Saya buat konsep macam mana pertanian di kota Tanjung Pinang. Macam mana pelabuhan Pinang kerjasama sama BUP hidupkan pelantar-pelantar.
Tapi Ibu Rahma ragu dia. Kalau aku dengar cakap Pak Uzrin ni, bahaya juga ni tu. Dia ni suka vokal dengan pemerintah. Nanti payah. Tak jadilah Bu. Jadi kita level gubernur lah. Kita paparkan masuk akal. Apa yang boleh buat, kita buat. Sehingga tak sia-sia umur kita ini. Dan saya kira kita pun tak lama-lama lagi. Ya kan? Alhamdulillah COVID selamat. Habis COVID demam berdarah. Jangan kata-katawa Pak. Karimun dah gawat ni. Cucunya Pak Bupati dah semput impus-impus. Orang kampung, kalau cucu Bupati sibuk semua cerita. Tapi kalau orang kampung terbiar. Itu tak boleh. Kalau rasa harga BPTKR dia tahu. Sana DPD tak. Fogging. Sana. Jadi aktifkan BPTKR untuk membantu rakyat bersama-sama. Ada pesan dari orang Daik. Salam mesra dari orang Bintan. Kalau dah cakap-cakap saya yang baik, mari jadikan dia ingatan. Hidup BPTKR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum BP3KR, Dato' Haji Uzrin Hud, SH, MA, MPDI, telah menyampaikan sambutan.